Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus MWCNU Gapura, yang kami hormati seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dalam banyak literatur dijelaskan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Namun dalam hal ini saya menyampaikan hanya terbatas dalam kitab yang saya pegang pada kali ini, yaitu dalam kitab I'anatul Talibin juz 2. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada dua, ada yang membatalkan puasanya, jadi puasanya batal, dia wajib mengganti. Yang kedua, ada yang pahalanya batal, puasanya tetap sah. Nah, yang akan kami bahas pada saat ini adalah yang membatalkan pahala puasa, meskipun puasanya tetap sah. Apa itu yang membatalkan pahala-pahala puasa? Yang pertama adalah al-ghibatu, ghibah. Ghibah, membicarakan orang lain. Membicarakan orang lain dalam bahasa kitabnya dikenal dengan zikrul muslim bima yukrihu. Jadi menyebut orang lain, orang muslim yang lain dengan apa yang dia tidak sukai. Berkata-kata, mengatakan sesuatu, kemudian yang mana kata-kata ini membuat orang yang dibicarakan ini tidak suka. Orang yang dibicarakan sangat tidak suka. Baik yang dibicarakan ini kenyataan, baik yang dibicarakan ini hanya mengada-ngada, baik yang dibicarakan ini ketika ada orangnya, atau yang dibicarakan tidak ada di situ. Nah, itu disebut ghibah. Membicarakan sesuatu yang membicarakan orang lain, yang mana orang lain ini tidak suka dibicarakan tentang hal itu. Nah, ini disebut ghibah. Kemudian yang kedua, wan namimatu. Wan namimatu. Namimah ini artinya mengadu domba. Mengadu domba. Kalau dalam bahasa fikihnya, al-kalamu biqasdil ifsadi wal adawah. Jadi pembicaraan yang tujuannya untuk merusak hubungan orang lain dengan orang lain. Perkataan yang tujuannya utamanya adalah untuk menimbulkan permusuhan antara orang lain dengan orang lain. Nah, ini disebut dengan namimah. Yang ini juga membatalkan terhadap pahalanya orang yang berpuasa. Ini yang kedua. Namimah, mengadu domba. Kemudian yang ketiga, al-kadzibu, berbohong, berdusta. Berbicara bohong atau berdusta. Dalam bahasa fikihnya, al-kalamu bi khilafil waqi'. Berbicara sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya seperti ini, pembicaranya seperti itu. Jadi berbeda. Nah, dia berbohong berarti. Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Berbohong atau berdusta. Ini juga bisa membatalkan pahala puasa seseorang. Mungkin
momentum ini bisa menjadi momentum terbaik khususnya bagi suami istri, agar umpama si istri bertanya kepada suami karena sebentar lagi lebaran, mau bertanya apakah punya tabungan di bulan ini, dikhawatirkan berbohong untuk membeli baju baru, untuk pakaian baru. Nah, ini bisa menjadi bahan bahwa di kesempatan ini tidak boleh berbohong. Artinya ya kalau berbohong, pahala puasanya batal. Atau seorang suami bertanya kepada istri, apakah di bulan ini mau membeli pakaian baru atau tidak? Atau apakah ada pakaian yang dibeli di luar sepengetahuan suaminya? Nah, ini menjadi momentum bagi suami istri, tidak boleh berbohong. Ya sebenarnya berbohong ini bukan hanya dilarang di bulan puasa saja, bukan. Tapi di bulan-bulan lain juga berbohong juga sama-sama dilarang. Tentu, tapi kami tidak akan membahas tentang berbohong ini. Pokoknya yang penting berbohong ini di bulan puasa bisa membatalkan pahalanya orang yang berpuasa. Kalau urusan berbohong ini sebenarnya urusan yang panjang. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya membahas tentang berbohong ini panjang sekali. Nah, cuma karena kami fokusnya dalam hal-hal yang membatalkan puasa, maka berbohong, al-kalamu bi khilafil waqi', berkata-kata di luar kenyataan atau berbeda dengan kenyataan, ini bisa membatalkan puasa. Ini kemudian ketiga. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan pahala puasa adalah al-qublatu, berciuman, suami istri berciuman. Ini yang dimaksud membatalkan pahala puasa, berciuman suami istri. Kalau bukan tidak punya hubungan sama sekali, itu dosanya berlipat ganda. Ini yang bersuami istri saja berciuman bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian ada lagi yang menyebutkan yang membatalkan pahala puasa adalah wan-nadhru bi syahwatin, melihat dengan syahwat, melihat aurat atau melihat apapun yang bisa menimbulkan syahwat secara sengaja, maka itu juga membatalkan pahala puasa. Kemudian selanjutnya yang membatalkan pahala puasa adalah wal yaminul fajirah, sumpah palsu, sumpah yang dikhianati. Dia berjanji, dia bersumpah untuk melakukan sesuatu kemudian diingkari, dikhianati. Dia bersumpah tentang satu hal kemudian dia mengkhianatinya, dia tidak melakukannya, dia berbohong terhadap sumpahnya. Nah, hal ini juga bisa membatalkan pahala puasa. Nah, hal ini didasarkan dalam sebuah hadis, khamsun yufattirna as-shaimah, al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu wal qublatu wal yaminul fajiratu. Nah, dari hadis ini melahirkan bahwa yang bisa menyebabkan batalnya puasa hal-hal ini saja: berbohong, kemudian ghibah, ngadu domba, kemudian sumpah palsu dan lain-lain yang disebutkan barusan. Ini diambil dari hadis ini. Namun ada sebagian ulama yang menganggap bahwa hadis ini sebenarnya lemah. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu' bahwa hadis ini bukan hanya lemah tapi batal. Hadis ini bukan hadis, berarti batal hadis ini. Nah,
Cuma dalam keseharian kita sudah terbiasa dengan mendengar hal-hal seperti ini, bahwa ini membatalkan terhadap pahala puasa. Nah, sebenarnya yang dijadikan dalil bukan dalil ini, bukan dalil khamsun yufattinas shaim, bahwa hadis ini hadis yang dianggap batal oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Apa yang menjadi dasar? Yang menjadi dasar para ulama, hadis lain yang sahih, hadis lain yang sahih. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, disebutkan, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak peduli dia telah meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tidak peduli dia berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, kalau dia masih melakukan qaulaz zur, perkataan dusta, atau amalaz zur, perbuatan dusta, perkataan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik, qaulaz zur atau amalaz zur. Nah, kalau kita berpijak pada hadis yang sahih ini, maka cakupannya lebih luas, bukan hanya yang 5 atau 6 yang tadi, tapi mencakup kepada semua perkataan yang tidak baik, semua perbuatan yang tidak baik, maka bisa membatalkan pahala puasa. Contohnya, selain dari yang pertama tadi, seperti musyatamah, saling mencaci maki. Ada orang yang saling mencaci maki. Ini tidak disebutkan dalam hadis yang pertama, tapi disebutkan secara terkandung dalam hadis yang sahih, bahwa semua perkataan yang tidak baik, semua perbuatan yang tidak baik itu bisa membatalkan pahala puasa. Ya seperti tadi, seperti mencaci maki, mengumpat, seperti berbicara jelek, mencaci maki, menyebut nama hewan dengan memanggil nama temannya dengan nama-nama hewan. Ini tidak baik. Dan ini maknanya umum, semua perkataan yang tidak baik. Wa amalaz zur, dan perbuatan yang tidak baik. Nah, ini juga maknanya umum. Lebih umum dari yang pertama. Kalau yang pertama ini hanya yang terkait dengan perkataan saja. Kalau yang amalaz zur ini semua perbuatan yang tidak baik. Semua perbuatan yang tidak baik. Bahkan ada juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia dalam puasanya tidak mendapatkan apa-apa, illal ju', kecuali hanya lapar saja. Dalam pahalanya dia tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar saja, lapar dan haus dia dapatkan. Dia puasa resmi dari fajar shadiq sampai terbenam matahari, dari subuh sampai maghrib dia berpuasa, namun dari usahanya tidak mendapatkan apa-apa. Naudzubillah, ini naudzubillah. Warubba qaimin, dan banyak orang yang melaksanakan kebaikan, orang yang sholat, laisa lahu min qiyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari kebaikannya, illa sahar, hanya bangun malam. Kalau bangun malam dia bangun malam, tapi tidak mendapatkan apa-apa karena waktunya tidak digunakan dengan baik, atau waktu dia bangun dia tetap melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi satu hadis sahih
yang berbunyi laisa siyamu minal akli wa syurbi faqat asyamu minal lagwi war rafath. Puasa ini tidak hanya menahan dari lapar dan haus. Laisa minal akli wa syurbi. Berpuasa ini bukan hanya berpuasa dari makan dan minum saja. Tapi asyamu minal lagwi war rafath. Tapi puasa ini juga menahan diri dari perkataan sia-sia dan perbuatan keji, minal lagwi war rafath. Nah, ini juga maknanya lebih umum. Perkataan sia-sia ini, perbuatan sia-sia ini bukan hanya perkataan yang jelek, bukan hanya perkataan yang haram, bukan hanya berbohong. Jadi maknanya umum. Jadi perbuatan yang tidak baik. War rafath dan ar-rufuth yang bermakna juga pekerjaan yang tidak baik. Pekerjaan yang tidak baik, apapun pekerjaan yang tidak baik, ini bisa membatalkan pahala puasa. Kalau yang biasa disampaikan hanya ada 5 atau 6. Nah, kemudian kalau memang, namun hadis yang sudah biasa dijadikan ini tidak disalahkan karena memang tidak menyalahi terhadap dalil-dalil sahih yang mendukung terhadap adanya ini. Justru dengan hadis sahih ini tambah banyak hal-hal yang dilarang dan bisa membatalkan pahala puasa. Nah, dalam urusan pahala puasa ini kebanyakan para ulama menyebut seperti itu. Jadi kalau melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, maka kebanyakan para ulama mengatakan ya puasanya sah tapi pahalanya tidak ada. Kalau guru-guru kami menyampaikan ibarat orang kaunjangan tapi tak milo berkat. Kaunjangan betul, dihitung kaunjangan betul, tapi tak milo berkat. Dia tidak ada bukti apa-apa mendapat entar kaunjangan. Ada sebagian guru lagi memberi tanda-tanda, memberi bahasa bagaikan orang sekolah hanya entar absen. Jadi hanya ngabsen, setelah absen pulang. Ya sudah, dia tidak mendapatkan ilmu. Kalau sekarang ada MBG tidak mendapatkan MBG, ya karena cuma absen, setelah absen pulang. Bahkan ada ulama lagi yang lebih ekstrim, yang mengatakan bahwa kalau orang melakukan hal-hal yang tidak baik, bukan hanya pahala puasanya yang batal, tapi puasanya batal. Orang yang berbohong, dia bukan pahala puasanya yang batal, tapi puasa-puasanya juga batal. Ini pendapat yang ekstrim. Kalau kebanyakan para ulama mengatakan yang batal hanya pahala puasanya, tapi puasanya tidak batal. Artinya semua kewajiban puasanya dia sudah dilaksanakan, namun pahalanya tidak ada. Ada sebagian ulama seperti Imam Ad-Ra'i mengatakan kalau urusan dosa itu ya hanya dosa, artinya tidak sampai membatalkan pahala puasa. Imam Ad-Ra'i. Jadi seperti berbohong katanya Imam Ad-Ra'i, ya berbohong itu ya berdosa. Dia tetap mendapatkan dosanya berbohong, tapi dia tidak sampai membatalkan pahala puasa. Jadi puasanya dia tetap mendapatkan puasa, kewajiban puasanya tetap dia dapatkan, kemudian pahala puasa dia dapatkan, cuma karena ada dosa yang dia lakukan, ya pahalanya hanya berkurang saja. Mendapatkan pahala puasa, tapi pahalanya berkurang saja. Cuma jumhur ulama mengatakan tidak, orang yang melakukan ke dosa-dosa seperti tadi hanya membatalkan pahala puasa, tidak sampai membatalkan puasa. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah sehingga bisa menjalankan kebaikan-kebaikan di bulan puasa Ramadan ini. Dan semoga kita semua senantiasa tetap dalam lindungan Allah sehingga kita semua
dalam keadaan sehat walafiat, mampu menjalani tugas-tugas hari-hari, mampu menjalani kewajiban seorang hamba, kewajiban seorang muslim, sehingga kita diberi label la'allakum tattaqun, sebagaimana dalam Al-Quran kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.